Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurmala Hidayah. Saya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen kelas FA 9. Pada mata kuliah Matematika Bisnis semester 1 ini, saya akan mengulas mengenai materi fungsi linear pada pajak. Pembahasan yang akan saya bahas diantaranya 1. Pengaruh pajak pada keseimbangan pasar. 2. Keseimbangan pasar sebelum ada pajak. 3. Keseimbangan pasar sesudah ada pajak. 4. Penerimaan pajak pemerintah. 5. Beban pajak konsumen. Dan 6. Beban pajak produsen. Baik, pembahasan yang pertama mengenai pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Pengenaan pajak atas suatu barang yang diproduksi atau dijual akan mempengaruhi keseimbangan pasar barang tersebut. Pajak yang dikenakan atas penjualan suatu barang menyebabkan harga jual barang tersebut naik. Setelah dikenakan pajak, maka produsen akan mengalihkan sebagian beban pajak tersebut kepada konsumen, yaitu dengan menawarkan harga jual yang lebih tinggi. Akibatnya, harga keseimbangan yang tercipta di pasar menjadi lebih tinggi daripada harga keseimbangan sebelum pajak, sedangkan jumlah keseimbangan menjadi lebih sedikit. Pembahasan yang kedua mengenai rumus keseimbangan pasar sebelum ada pajak. Secara matematis dapat dirumuskan QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS, di mana QD adalah fungsi jumlah permintaan, QS adalah fungsi jumlah penawaran, PD adalah fungsi harga permintaan, PS adalah fungsi harga penawaran. Pembahasan selanjutnya mengenai rumus keseimbangan pasar setelah ada pajak. Secara matematis dapat dituliskan QD sama dengan IS ditambah T, atau PD sama dengan PS ditambah T, di mana QD adalah fungsi jumlah permintaan, QS adalah fungsi jumlah penawaran, PD adalah fungsi harga permintaan, PS adalah fungsi harga penawaran, T adalah besar pajak. Pembahasan yang keempat mengenai rumus penerimaan pajak pemerintah. Secara matematis dapat dirumuskan dengan T sama dengan T kecil dikali Q, di mana T adalah pajak pemerintah, T kecil adalah besar pajak per unit, dan Q adalah jumlah produk keseimbangan pasar setelah pajak. Pembahasan selanjutnya mengenai rumus beban pajak konsumen. Secara matematis dirumuskan dengan TK sama dengan PET dikurangi PE, di mana TK adalah beban pajak konsumen, PET adalah harga keseimbangan setelah pajak, PE adalah harga keseimbangan sebelum pajak. Pembahasan yang keenam mengenai rumus beban pajak produsen. Secara matematis dirumuskan dengan TP sama dengan T dikurangi TK, di mana TP adalah beban pajak produsen, TK adalah beban pajak konsumen, T adalah pajak pemerintah. Selanjutnya, latihan soal. Jika suatu fungsi permintaan akan beras dan fungsi penawaran akan beras yang diberikan sebagai berikut. Fungsi harga permintaan sama dengan 12 dikurangi Q, dan fungsi harga penawaran sama dengan 2 ditambah Q. Sedangkan pemerintah mengenakan pajak sebesar 4 setiap unit beras yang diproduksi. Tentukan A. Nilai keseimbangan pasar sebelum pajak, B. Nilai keseimbangan pasar setelah pajak, C. Total pajak yang telah diterima oleh pemerintah,
D. Besarnya pajak yang ditanggung oleh konsumen. E. Besarnya pajak yang ditanggung oleh produsen. Mari kita coba menyelesaikan soal tersebut. Diketahui dari soal tersebut, PD sama dengan 12 dikurangi Q, PS sama dengan 2 ditambah Q, T sama dengan 4. Yang ditanyakan nilai keseimbangan pasar sebelum pajak. Untuk mendapatkan nilai keseimbangan pasar sebelum pajak dapat menggunakan rumus PD sama dengan PS, di mana PD memiliki hasil 12 dikurangi Q sama dengan PS memiliki hasil 2 ditambah Q. Min Q dikurangi Q memiliki hasil min 2Q. 2 dikurangi 12 memiliki hasil min 10. Maka min 2Q sama dengan 10. Q sama dengan min 10 dibagi min 2. Q sama dengan 5. Dengan Q sama dengan 5, maka PD sama dengan 12 dikurangi Q. PD sama dengan 12 dikurangi 5. PD sama dengan 7. Jadi, keseimbangan sebelum adanya pajak adalah jumlah barang yang ditawarkan Q sama dengan 5 dan harga barang sebelum pajak PE sama dengan 7. Penyelesaian selanjutnya mengenai nilai keseimbangan pasar setelah pajak. Diketahui dari soal sebelumnya, PD sama dengan 12 dikurangi Q, PS sama dengan 2 ditambah Q, T sama dengan 4. Yang ditanyakan nilai keseimbangan pasar setelah pajak. Untuk mendapatkan nilai keseimbangan pasar setelah pajak dapat menggunakan rumus PD sama dengan PS ditambah T, di mana PD memiliki nilai 12 dikurangi Q sama dengan PS memiliki nilai 2 ditambah Q dan T memiliki nilai 4. 2 ditambah 4 sama dengan 6, maka menjadi 12 dikurangi Q sama dengan 6 ditambah T. Min Q dikurangi min Q memiliki hasil min 2Q, sama dengan 6 dikurangi 12 memiliki hasil min 6. Maka min 2Q sama dengan min 6. Q sama dengan min 6 dibagi min 2. Q sama dengan 3. Dengan Q sama dengan 3, maka PD sama dengan 12 dikurangi Q, PD sama dengan 12 dikurangi 3, PD sama dengan 9. Jadi sekarang titik keseimbangan yang baru setelah adanya pajak adalah jumlah barang yang ditawarkan Q sama dengan 3 dengan tingkat harga setelah pajak PET adalah 9. Penyelesaian selanjutnya mengenai total pajak yang telah diterima oleh pemerintah. Diketahui dari soal, T memiliki nilai 4, D memiliki nilai 3. Yang ditanyakan total pajak yang diterima oleh pemerintah. Maka dapat menggunakan rumus T sama dengan T dikali Q, di mana nilai T adalah 4 dan nilai Q adalah 3. Maka T sama dengan 4 dikali 3, T sama dengan 12. Jadi besarnya penerimaan pemerintah dari pajak adalah Rp2. Penyelesaian selanjutnya besarnya pajak yang ditanggung oleh konsumen. Diketahui PET sama dengan 9, PE sama dengan 7. Ditanya besarnya pajak yang ditanggung oleh konsumen. Maka dapat menggunakan rumus TK sama dengan PET dikurangi PE. TK sama dengan PET memiliki nilai 9 dikurangi PE memiliki nilai 7. TK sama dengan 9 dikurangi 7, TK sama dengan 2. Jadi besarnya pajak yang ditanggung konsumen sebesar Rp2. Penyelesaian selanjutnya besarnya pajak yang ditanggung oleh produsen. Diketahui T sama dengan 4, TK sama dengan 2. Yang ditanya besarnya pajak yang ditanggung oleh produsen.
maka dapat menggunakan rumus TP sama dengan T dikurangi TK. TP sama dengan T memiliki nilai 4 dikurangi TK memiliki nilai 2. TP sama dengan 4 dikurangi 2, TP sama dengan 2. Jadi besaran pajak yang ditanggung produsen sebesar Rp2. Sekian pengulasan materi dari saya. Semoga dapat dipahami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.